A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa yal ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana caranya agar rumah tangga yang kita bangun, keluarga yang kita bina menjadi rumah tangga dan keluarga yang sakinah, ya. Sakinah itu artinya rumah tangga dan keluarga yang tentram, tenang, ya. Mawaddah, penuh dengan rasa cinta, warahmah, ya, dan juga penuh dengan rasa sayang. Ini yang kita harapkan, ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat tema tentang bermuhasabah diri, bagian dari solusi menghadapi masalah keluarga. Ya, kita tahu ya, yang namanya hidup ini ya pasti akan ada ujian, ya, yang datang kepada kita dalam bentuk masalah. Jadi orang selama hidup pasti ada masalah. Masalah itu baru akan berhenti kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lalu kemudian kita mati, ya, insya Allah masalah berhenti. Karena setelah itu kemudian yang datang adalah kebahagiaan. Tapi kalau kemudian iman tidak ada, amal soleh juga minim, gitu kan, dosa banyak, maka kematian itu tidak akan menjadi ujung dari masalah, bahkan menjadi penambah masalah. Jadi ini pentingnya kemudian kita menanamkan prinsip konsep keimanan di dalam diri kita dan juga keluarga kita. Iman kita harus mantap, amal soleh kita harus kuat, insya Allah. Setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita sebagai individu ataupun dalam kehidupan kita sebagai bagian dari anggota keluarga, insya Allah akan ada solusi yang baik. Jadi bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas kita adalah bahwa ya manusia, individu, keluarga dan masyarakat ya menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang berbeda. Itu sudah bagian dari takdir Allah. Ya, beberapa masalah juga tantangan ya adalah hal yang sifatnya alami. Ya, terjadi dari hambatan alami, ya. Beberapa terjadi sebagai akibat dari pelanggaran oleh seseorang, oleh diri kita juga atau oleh anggota keluarga kita. Ada juga yang kemudian masalah terjadi karena kemudian adanya kesalahan, ya, kesalahan individu. Ada juga terjadi karena ketidakmampuan atau kecerobohan. Ya, apa sajalah ya pemicu masalah itu akan selalu ada. Ada kalanya karena kecerobohan kita atau keluarga kita, atau karena ketidakmampuan kita atau keluarga kita, itu akan timbul masalah. Atau juga mungkin karena kesalahan kita atau kesalahan anggota keluarga kita, atau juga mungkin terjadi karena muncul karena memang itu bagian dari hambatan alami, ya, situasi dan kondisi yang kemudian mengantar itu membuat itu mewujudkan itu menjadi satu masalah. Ya, misalnya COVID-19 itu kan alami, itu ya natural. Muncul COVID, banyak orang kemudian kena masalah kan.
ya nggak bisa kerja, ya nggak boleh keluar rumah, sementara pemerintah nggak ngasih subsidi, bingung serba salah, keluar bisa kena COVID, ya di rumah aja bisa mati kelaparan begitu misalnya. Itu jadi masalah. Itu kan hal alami yang Allah munculkan. Nah, itulah bentuk-bentuk masalah yang terjadi. Ya, dan bahkan ya kalau kita mau perhatikan sebetulnya ya kalau kita lihat problem-problem, masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kita, sumbernya sebetulnya adalah ya internal, ya mostly ya atau yang banyaknya lah ya, ada problem-problem ya atau penyebab dari perpecahan ya, apalagi perceraian ya, pertengkaran, pertikaian di dalam keluarga kita ya, masalahnya itu dipicu oleh masalah internal. Ya, tiap problem itu sebetulnya ada pada diri kita dan keluarga kita, bukan dari pihak eksternal. Ya. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus perceraian itu bukan hanya karena ada orang ketiga ya, tapi sebetulnya karena ya persoalan internal keluarga ya. Apakah itu karena masalah ekonomi, apa karena kesalahan kesalahan dari dua masing-masing pihak ya, apakah pihak istri, pihak suami. Ada orang yang bercerai gara-gara nggak bisa tahan istrinya ngomel-ngomel, suka ngomel gitu ya. Padahal dia nggak selingkuh, suami nggak selingkuh, istri nggak selingkuh, tapi istrinya suka ngomel. Ya, atau ada istri yang membuat cerai gara-gara suaminya ya dia nggak selingkuh suaminya, nafkah yang diberikan cukup. Ya, anak lahir cakap-cakap gitu kan, tapi dia nggak tahan dengan suaminya karena apa? Suaminya banyak diem. Rupanya suaminya punya prinsip silent treatment, apa-apa diem, apa-apa diem. Itu bisa jadi pemicu perceraian. Ya, jadi tidak selalu kemudian ya, konflik di dalam rumah tangga kita dalam konteks suami istri atau perpecahan dalam keluarga kita ya. Ada ya keluarga-keluarga besar yang kemudian musuhan, nggak mau ketemuan. Ya, putus hubungan kekeluargaan begitu kan, ada yang sampai begitu. Kalau kita lihat sebetulnya persoalannya bukan dari internal, bukan dari eksternal, bukan dari pihak luar, tetapi masalah mendasar itu dari internal kita. Nah, sebagaimana misalnya ya dalam satu ayat ya, ini gambaran bahwa ya persoalan besar yang terjadi dalam hidup kita manusia itu sebetulnya dipicu oleh kesalahan kita. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, kamu kemudian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu satu perumpamaan ya. Kalau kita tarik ya, nanti ya perumpamaannya kita tarik dalam kehidupan keluarga kita. Dulu pada masa kaum muslimin di masa Rasulullah SAW ya, terjadi perang yang disebut dengan perang Uhud. Dan sebelum perang Uhud itu ada namanya perang Badar. Di dalam perang Badar Rasulullah dan pasukan kaum muslimin jumlahnya sedikit, tapi kemudian bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya berkali-kali lipat. Kaum muslimin 300, kaum musyrikin ke Mekah itu 3.000. Berapa banding berapa? 300 lawan 3.000, bayangin. Tapi kemudian menang ya kaum muslimin. Tapi ternyata pada perang Uhud jumlah kaum muslimin dan orang kafir enggak terlalu jomplang. Ya, besarlah ya, bahkan banyak orang-orang munafik yang merasa pede gitu ya. Kita banyak nih gitu kan ya, di perang Badar aja yang waktu kita sedikit kita bisa menang, apalagi sekarang gitu. Dan ternyata kemudian di perang Uhud itu qadarullah kaum muslimin kalah. Lalu kemudian muncul kalimat ini ya, kaum muslimin ya terutama orang-orang munafik ya mengeluarkan kalimat anna hadza ya, dari mana datangnya kekalahan ini, kok kita bisa kalah begitu. Lalu kemudian dijawab oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, kul ya, kul huwa min 'indi anfusikum, katakanlah Muhammad kepada mereka yang mempertanyakan kekalahan itu ya, huwa min 'indi anfusikum, kekalahan itu datangnya dari diri kalian.
Nah, jadi nah ini ya sangat relevan kalau kemudian kita tarik dalam konteks kehidupan kita juga, kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Ketika terjadi masalah ya yang memusingkan ya, yang membuat kita stres, ya masalah besar lah gitu kan. Ya, dalam keluarga kita, maka sesungguhnya ayat ini menjadi sangat relevan ketika kita kemudian memahami konteks ayat ini, huwa min indi anfusikum, ya, bahwa masalah itu sebetulnya dipicu oleh diri kita sendiri. Jadi masalahnya apa? Ya, masalah utamanya penyebabnya adalah dari diri kita. Kalau dalam konteks perang Uhud ketika itu, karena sebagian kaum muslimin tidak patuh. Ada perintah Rasulullah untuk tidak turun. Jadi ada pasukan pemanah yang disuruh standby di atas bukit, ya, nggak boleh pindah tempat. Tapi ternyata ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mulai terlihat kalah di bawah, mereka meninggalkan harta benda yang mereka bawa dalam peperangan. Maka mayoritas kaum muslimin yang berada di bukit itu kemudian turun karena ingin mengambil harta rampasan. Dan kemudian posisi mereka digantikan oleh kaum kafir Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika masih jahiliyah, dan akhirnya kemudian kaum muslimin dipanah dari atas, sudah nggak ada kekuatan lagi, kalah. Itu ceritanya begitu kan. Maka ya, ketika kita sahabat itu di dalam keluarga kita misalnya, qadarullah kita menghadapi persoalan baik persoalan dengan istri kita, persoalan dengan anak kita, persoalan dengan mertua kita, atau persoalan dengan ipar kita, dan kemudian itu menyita pikiran kita, menyita emosi kita, menguras tenaga kita, membuat kita pusing. Maka disinilah kemudian kita harus bermuhasabah, menghisab diri kita, menghitung-hitung, mengkalkulasi lah, merunut, mencari kira-kira salahnya di mana. Nah, yang paling penting adalah muhasabah diri. Ya, kalau dalam konteks keluarga adalah muhasabah keluarga. Masing-masing di dalam keluarga ini mereka bermuhasabah, membuat merenung, mencari-cari kira-kira di mana kelalaian kita, kesalahan kita, di mana masalah kita. Dan karena itu kemudian sebagai kepala keluarga ini harus dikomandoi gitu kan. Kalau memang masalahnya ini konteksnya adalah keluarga, bukan masalah pasangan, tapi keluarga, kita merasakan ada masalah dalam keluarga kita. Misalnya kita lihat anak kita terlibat masalah di luar rumah, kemudian istri kita juga gejalanya sudah mulai kelihatan gitu, menunjukkan mau berbuat curang dan sebagainya. Kita juga kemudian sudah sibuk dengan dunia kerja gitu kan. Udah nggak ketemu, udah nggak nyaman di dalam rumah. Maka kalau ingin kembali membangun, menata rumah tangga kita di rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, mulailah kita menghisab, bermuhasabah diri, cek betul-betul di mana sisi salah dan kurangnya kita. Karena prakteknya sahabat Edrin, kalau berbicara kita sebagai seorang muslim atau keluarga muslim, kan ada ayat yang disebut yang menyatakan bahwa kalau dasarnya adalah keimanan kepada Allah, maka kehidupan yang kita lakukan atau apapun yang kita jalani ujungnya adalah kebaikan. Sebagaimana misalnya sudah disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, surahnya ini surah yang ke-16. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97 ini, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, siapa yang mengerjakan kebaikan, min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Allah katakan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya akan kami berikan kepada mereka, kepada dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kalau dalam konteks keluarga, kehidupan yang baik enak, tentram, nggak ada gelisah, nggak ada gejolak, semuanya by the track gitu, jalan di atas tracknya, tidak ada kemudian gejolak. Itu janji Allah,
Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan bahkan kata Allah, sungguh kami akan beri balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, nanti di surga lebih enak lagi, kan begitu. Di dunia aja udah tentram, kan Nabi mengatakan baiti jannati, rumah saya itu udah kayak surga di dunia itu. Di akhirat lebih-lebih lagi nanti. Nah, kan teorinya begitu. Nah, kalau kemudian itu kita tidak rasakan, berarti ada masalah. Nah, ini yang kemudian kita muhasabah, kita hisab. Makanya para salaf mengatakan, hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti datang masanya Allah Subhanahu wa taala menghisab kalian. Ya, lebih baik kita bermuhasabah di alam dunia ini agar nanti di akhirat kemudian kita tidak akan menghadapi hisab yang susah, ya, di hadapan Allah. Nah, bagaimana cara kita bermuhasabah diri nih Abi Genji, ya, ketika kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga kita? Ada 5 ya yang perlu dihisab. Yang pertama adalah mulailah muhasabah terhadap amal-amal yang wajib. Nah, cek dulu nih, ya, kenapa rumah tangga kita ini gelisah, sering ribut, sering berantem. Cek apakah amal-amal wajib, ya, betul-betul kita kerjakan di dalam rumah kita. Ya, pertama, ya, kewajiban memberi nafkah. Kita sebagai suami, betul nggak kita memberikan nafkah kepada istri kita? Dia ngasih sih bikinnya, cuman nggak cukup lah. Kalau nggak cukup lain cerita, ya. Ya, itu kan bicara gaya hidup. Nah, kalau rasanya kita yang menyalah itu, ya berjuanglah, ya. Jangan kemudian sok-sokan menyalahkan istri, menyalahkan yang lain, padahal biang masalahnya suami yang malas kerja itu kan. Nah, ini nggak betul gitu, ya. Jadi lihat amal-amal wajibnya, ya. Suami wajib menafkahi istri, istri wajib menjaga anak, ya. Menjaga anak maksudnya memastikan gizi anak cukup, ya. Ya, menyusui gitu, ya. Anak tumbuh besar, ya. Itu cek betul-betul, ya, apakah istri kita sebagai suami menjalankan kewajiban, baik kewajiban dalam konteks sosial, ya, artinya interaksi sosial, atau juga kewajiban dalam konteks makhluk sebagai makhluk kepada Khalik, ya, ibadah kita, ya, sholat 5 waktu, puasa kita kerjakan enggak, gitu, ya. Kemudian baca Quran ada enggak kita rutinkan, kita lazimkan. Amal-amal wajib itu dicek. Oh, rasanya kalau saya sudah pas nih BGJ, ya, semua sudah saya penuhi, sudah jelas kewajiban semua syariat sudah saya jalankan. Nah, kita cek istri kita. Ada nggak kira-kira amal wajib yang dia lalaikan? Oh, anak istri nggak ada masalah, bikin sudah bagus ibadahnya. Cek anak-anak kita yang udah balik-balik itu, ada nggak dia melaksanakan amal-amal wajib? Jangan-jangan mereka melalaikannya. Kita pastikan kemudian mereka menjalankan itu. Udah aman bikin ya. Siapa yang ada di dalam rumah lagi? Oh, ada ipar. Nah, cek ipar kita. Oh, ternyata di ipar, ya. Maka ipar jadi maut, ya. Kenapa? Karena dia tidak misalnya menjalankan ibadah wajib. Nah, dia yang jadi biang kerok di dalam rumah. Nah, ini kemudian kita perbaiki. Jadi nggak serta-merta kemudian kita menyalahkan, ya, atau kemudian salah sasaran di dalam perbaikan, ya. Fokusnya ke istri atau ke anak, ternyata biang keroknya ada di ipar misalnya. Ya, dia suka fitnah ini itu, sehingga kemudian rumah jadi ribut. Ya, ada begitu, ada. Ya. Yang kedua adalah muhasabah terhadap perkara yang dilarang di dalam syariat. Ada nggak dosa yang kita lakukan juga kita cek. Ya, kenapa rumah tangga saya ini gelisah, ya, tidak bahagia, tidak tentram, ya, selalu muncul konflik. Cek jangan-jangan ada, ya, di antara anggota keluarga kita yang kemudian masih, ya, sibuk dengan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan banyak lah, ya. Ya, tinggal buka aja Al-Quran, ya, cari aja di Google, ya, hal-hal yang dilarang dalam Islam banyak, ya. Ya, ribanya, minuman kerasnya, zinahnya, ya, menggunjingnya. Jangan-jangan nih istri kita suka ngegosip nih, gitu, ya. Nah, ini kan dosa juga, gitu, ya. Nah, sehingga kemudian rumah tangga kita jadi panas, gitu, ya. Nah, macam-macam. Nah, itu juga dicek. Nah, jangan. Nah, kalau ada segera ingatkan anak kita, istri kita, ya, ipar kita, atau ya tentu kita sendiri lah, ya. Ya, kita ingatkan diri kita untuk tidak kemudian melakukan hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, itu yang kedua. Nah, kenapa itu penting? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surah Hud ayat yang ke-14, innal hasanati yudhibna syai'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan yang buruk. Nah,
Maka ketika kita mengetahui ini ya kelemahan-kelemahan kesalahan-kesalahan kita, segera tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Tadinya kita banyak istri kita mungkin banyak ngegosip, ngegunjing, udah kita arahkan, udah kamu ikut ngaji aja ya. Nah, waktu luang kamu tuh banyak diisi dengan pengajian ya. Kita kasih di handphone yang bagus ya, kemudian kita kasih link ya video-video ceramah. Jadi kamu ikutin ceramah, daripada kamu ngegosip dengan dengerin ceramah Ustadz ini gitu ya. Kira-kira begitu ya. Maka insya Allah nanti keburukan itu akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, muhasabah yang perlu kita lakukan adalah ya, mengecek apakah ada perbuatan yang melalaikan. Nah, ya. Ada gak kita sibuk dengan hal-hal yang kemudian membuat kita lalai beribadah. Ya, ini dia nggak haram, misalnya main game gitu ya. Anak-anak kita ini misalnya cenderung main game. Nah, dari main game itu kemudian dia lalai sholat, ya, dia lalai puasa, ya, dia lalai baca Quran. Nah, ini juga dicek, ya, dihisap. Istri kita misalnya keasikan tiktokan, ya, browsing, lalu kemudian lupa kewajiban, ya, menyiapkan makanan untuk anggota keluarga misalnya ya, melupakan tugas gitu ya. Kalau wajib kan itu yang wajib suami, tapi kemudian suami minta istrinya, abang kan kerja, kamu yang masak, nanti siapin makanan. Rupanya dia asik ya dengan hal-hal tadi ya, sampai lupa. Ini juga dicek ya, di muhasabah, dihisab ya. Kalau ada kemudian masalah di situ, perbaiki. Yang keempat adalah muhasabah terhadap perbuatan anggota badan kita ya. Tadi konsepnya kan jiwa ya. Ada nggak kelalaian-kelalaian, maksiat-maksiat batin yang kita lakukan? Cek juga ada nggak ya anggota anggota badan kita, mata kita, adakah mata kita sering melakukan dosa dan kesalahan? Adakah lisan kita sering berkata kasar? Ya? Adakah telinga kita lebih senang mendengarkan hal-hal yang jelek daripada yang baik? Ya, ini juga kita muhasabah. Adakah tangan kita ya lebih senang beramal sholat atau lebih senang bermaksiat? Ini juga kita cek. Nah, lalu kemudian kita perbaiki. Dan yang terakhir adalah muhasabah terhadap niat. Nah, ini penting juga ya. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan itu seringkali ya bergantung kepada niatnya. Nah, kita berumah tangga niatnya apa? Nah, kita menikahi si B itu niatnya apa? Kita ingin punya anak niatnya apa? Kita menjalankan rumah tangga ini niatnya apa? Kembali ke niat awal. Ya, saya yakin ya niat kita awalnya adalah ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, terutama akhirat. Tapi kalau ternyata kemudian kita lupa dengan itu, yang kita kejar banyak adalah kesenangan dunia, ya ujung-ujungnya itu kan jadi masalah. Maka segera perbaiki niat. Ya. Kalau sudah mulai ribut-ribut tuh, renungkan lagi, ya Allah, dulu kenapa saya nikah sama dia? Niat saya apa sih? Oh, niatnya itu ingin membangun rumah tangga bahagia. Pegang itu. Nah, pengennya sih sampai mati punya istri cuma satu, ya nggak mau dua, ya pegang itu ya, agar kemudian ya, kita tidak melebar menimpakan kesalahan dan sebagainya, atau kita bisa menahan diri. Nah, itu yang paling penting sebetulnya ya. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah datangnya dari Allah, yang salah dari kesalahan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.